Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Meja Belajar Akira. Terima kasih sahabat sekalian eh, telah menonton video-video di channel Meja Belajar Akira. Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan dan semoga selalu semangat belajarnya. Baik, ini merupakan video bagian kedua. Ya, kalau sahabat sekalian sudah menyaksikan video pengamalan Pancasila pada bagian pertama, silakan atau boleh saja sahabat sekalian skip eh, bagian ini dan langsung ke bagian contoh soal. Nah, bagi yang baru menonton video pada channel Meja Belajar ini, nah, pada materi pengamalan nilai-nilai Pancasila kita bagi menjadi 4 bagian dan ini merupakan video pada bagian kedua. Nah, pada video kali ini sekali lagi Meja Belajar Akira mencoba menyajikan materi belajar, lebih tepatnya contoh soal pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video ini tentunya cocok sekali untuk sahabat-sahabat sekalian yang sedang melakukan persiapan dalam menghadapi seleksi CPNS maupun P3K. Pengamalan nilai Pancasila ini dapat dipastikan selalu keluar dalam soal-soal SKD di setiap seleksi CPNS pada bagian TWK dan ini ada pada keputusan Kemenpan RB tentang kisi-kisi soal pada tes CPNS maupun P3K. Baik, sebelum kita memulai, langkah baiknya kembali kita menghadirkan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah dalam memahami materi ini dan mudah menangkap ilmu serta nanti diberikan rezeki lulus PNS maupun P3K. Baik, silakan sahabat sekalian berdoa. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Namun sebelum kita ke contoh soal, baiknya kita review sebentar mengenai apa itu Pancasila dan dasar negara. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Konsep dasar Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang lebih kita kenal dengan Undang-Undang atau UUD 1945. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila memiliki arti 5 dasar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah 5 dasar negara. Nah, sekali lagi mohon maaf pada slide ini ada kesalahan penulisan pada sila pada Pancasila. Nah, sahabat sekalian sudah semestinya hafal dan harus hafal isi dari Pancasila. Baik, saya coba bacakan. Nah, Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar Pancasila lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat,
pada tahun 1978, pemerintah menyusun 36 butir-butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P4. Nah, butir-butir Pancasila yang 36 ini sekarang diubah menjadi 45 butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 tentang perubahan isi butir-butir Pancasila yang sebelumnya berisi 36 butir menjadi 45 butir Pancasila. Nah, penjabarannya adalah sila pertama itu dijabarkan dalam 7 butir, sila kedua dijabarkan dalam 10 butir, sila ketiga dijabarkan dalam 7 butir, sila keempat dijabarkan dalam 10 butir, dan sila kelima dijabarkan dalam 11 butir. Nah, butir-butir Pancasila ini nanti dapat sahabat sekalian lihat pada bagian deskripsi pada video ini. Nah, silakan nanti sahabat-sahabat sekalian dapat melihatnya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, menghargai perbedaan yang ada karena kita harus menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda, baik dari suku, ras, maupun agama. Jadi perbedaan itu memang ada. Kata kuncinya adalah menghargai perbedaan. Kata kuncinya adalah menghargai perbedaan. Maka ini adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, ini adalah pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab pada bagian butir mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oke, selanjutnya soal berikutnya. Wajib hukumnya menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. Kata kunci di sini adalah menghormati sesama untuk mencapai sikap kekeluargaan. Maka ini adalah pengamalan Pancasila sila kelima pada butir Pancasila, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi ini kata kuncinya adalah mencapai sikap kekeluargaan. Next. Ketika ada perbedaan, kita wajib mengutamakan aspek musyawarah. Nah, ini mudah sekali, langsung dapat kita tebak ini adalah pengamalan Pancasila sila keempat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika sahabat sekalian menemukan soal pengamalan Pancasila yang kita diminta untuk menentukan peristiwa ini merupakan pengamalan sila-sila keberapa, dan ketika kita menemukan ada kata musyawarah, ada kata keputusan, wakil-wakil yang berhubungan dengan sila keempat, maka itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Nah, pada soal ini berkaitan dengan butir Pancasila, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, soal berikutnya adalah, hidup jangan banyak mengeluh. Kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Kata kuncinya adalah bekerja keras. Oke. Jadi ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kelima pada butir suka bekerja keras. Selanjutnya,
mempunyai dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut. Nah, ini mudah sekali ya, rekan sahabat sekalian. Kata kuncinya adalah agama. Maka ini adalah contoh pengamalan Pancasila, sila pertama. Pada butir Pancasila yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, contoh selanjutnya, bila di negara kita ada suatu masalah, kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan negara, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan golongan, kelompok, atau pribadi. Nah, mungkin di contoh soal nanti ketika dibuat kasus ada seperti yang kita alami sekarang yaitu COVID-19, dan kira-kira ceritanya untuk mengarahkan agar kita tidak memanfaatkan situasi itu untuk mengeruk keuntungan, maka ini adalah salah satu contoh pengamalan sila, yaitu sila ketiga. Pada butir mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, dalam hidup, memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan tetapi haruslah berimbang. Contohnya, kita berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi wajib hukumnya untuk menaati aturan lalu lintas yang berlaku. Kata kunci di sini adalah menaati aturan yang berlaku dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka ini adalah pengamalan Pancasila, sila ke-5 pada bagian butir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, ini mudah. Ketika langsung kita membaca agama, maka kita bisa menebak ini adalah contoh pengamalan Pancasila, sila pertama. Baik, kita baca dulu. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut, serta tidak mengganggu penganut agama lain. Jelas ini merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila pertama. Pada butir manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita ke contoh berikutnya. Semoga sahabat sekalian tidak bosan, dan harapan kami di channel Meja Belajar ini rekan sekalian dapat belajar dengan mudah mengenai butir-butir Pancasila. Oke, selanjutnya memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Jadi konteks pada contoh ini adalah membantu sesama tanpa balasan. Maka ini adalah contoh pengamalan Pancasila, sila ke-5. Pada butir suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Next. Turut mengkampanyekan perdamaian dunia, atau jika belum bisa, kita bisa mulai dari yang terkecil, seperti mematuhi peraturan yang sudah ada di lingkungan kita. Jelas ini merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila ke-3. Pada butir memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, soal selanjutnya. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat berdiri sendiri. Perlu adanya saling membantu antara satu sama lain. Jadi kata kuncinya adalah
saling membantu satu sama lain. Maka ini adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Pada butir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, soal terakhir pada bagian ketiga ini. Sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita tertimpa musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Nah, ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kata kuncinya ini adalah membantu saudara kita karena kita masih satu bangsa. Satu bangsa. Maka ini merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu pada butir bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Baik, sahabat sekalian, mungkin pada video bagian kedua ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada video pengamalan Pancasila bagian ketiga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menonton video-video di channel Meja Belajar Akira. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe tentunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.